Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dan sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung di Zoom meeting kita pagi ini ya, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah untuk kalian mengerti. Gitu. Berdoa dipersilahkan. Ya. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem apa? Sistem sistem pertidaksamaan linear ya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, Ibu akan share screen. Keseluruhan Zoom meeting kita pada pagi hari ini Ibu record ya, dan nanti akan Ibu upload ke YouTube. Nanti akan Ibu share juga link YouTube-nya supaya setelah selesai pembelajaran kalian bisa akses kembali apa yang sudah Ibu jelaskan seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Jadi setiap pembelajaran nanti akan ada modul ya. Kebetulan ini modulnya belum Ibu share di Google Classroom karena ada sesuatu hal tadi malam. Jadi semoga kedepannya nanti sebelum kegiatan pembelajaran Ibu bisa share dulu modulnya ya. Nah ini nanti setelah selesai pembelajaran akan Ibu share. Jadi ada program linear ya sebenarnya ya. Cuma nanti diawali dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita ke materi, di sini ada kewajiban murid baik. Nah, Ibu rasa semua murid-murid Ibu adalah murid-murid yang baik. Jadi kewajibannya adalah mengerjakan tugas, membuat catatan, bertanya, berdiskusi, dan mencintai belajar. Jadi jangan ada yang membenci, wah belajar tuh pusing ya Bu, gitu. Jangan kayak gitu ya. Karena belajar itu bermanfaat nanti ya untuk kalian semua pastinya. Tidak akan ada yang dirugikan ketika kalian belajar. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Sebentar. Program linear. Nah, di sini ada kompetensi dasar untuk materi program linear. Yang pertama ada 3.1 menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua ada 4.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, di sini ada sedikit quote dari Ibu ya. Jadi tidak ada persoalan matematika yang tidak dapat diselesaikan. Saya tidak akan menyerah sampai menemukan jawabannya. Jadi jangan pernah menyerah ya, pasti semua ada jawabannya. Nah, ini sedikit intro untuk program linear. Jadi, apa sih manfaat program linear dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, bisa kita lihat di sini. Dalam industri, terkadang sebuah perusahaan dapat memproduksi beberapa jenis produk. Setiap produk tersebut mempunyai batasan-batasan dalam produksi, seperti ketersediaan bahan baku, modal yang dimiliki, dan waktu pengerjaan. Batasan-batasan ini disebut sebagai kendala. Kendala-kendala ini dimodelkan secara matematis dalam bentuk pertidaksamaan linear. Dengan menyelesaikan kendala-kendala tersebut, perusahaan berusaha mengoptimalkan tujuan, yaitu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Dalam matematika, masalah seperti ini dipelajari dalam program linear ya. Jadi kalau ada yang bilang, program linear buat apa sih Bu? Pusing-pusing, nggak ada gunanya gitu. Tidak ya, semua materi dalam matematika itu pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Baik. Sekarang kita mulai dengan persepsi. Nah, jadi mengingat kembali pertidaksamaan dan persamaan linear. Dulu waktu SMP ya sudah pernah belajar mengenai persamaan linear, persamaan garis lurus seperti itu ya. Bentuknya seperti ini, ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Nih. Nah, persamaan tersebut menyatakan garis lurus di bidang kartesius. Garisnya membagi menjadi 3 bagian. Ada garis lurus, ada garis setengah bidang, ada setengah bidang lainnya, seperti itu. Jadi nanti ada yang sama dengan, ada yang lebih dari, atau kurang dari. Terus setelah garis tergambar, daerah yang terbentuk bergantung pada tanda A, B, dan C. Kemungkinan
Pembagian dua daerah pada bidang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama seperti ini. Jadi ketika garisnya ngadepnya ke sini ya. Ini ya, ini garisnya. Nah, ini nanti yang di sebelah kanan ini himpunan semua XY dengan AX plus BY-nya lebih dari C. Tapi kalau yang di sebelah kiri dengan AX plus BY-nya kurang dari C. Tapi kalau garisnya ngadepnya ke sini, seperti ini, himpunan semua XY dengan AX plus BY lebih dari C itu ada di sebelah kirinya. Yang kurang dari C ada di sebelah kanannya. Nah, ini dulu pernah mungkin dipelajari ya waktu SMP ya. Nah, sedikit mengingat kembali ya, apa sih pertidaksamaan ya. Baik, kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada sedikit masalah kontekstual ya. Jadi, Tanu sedang di toko alat tulis. Ia akan membeli buku tulis dan ballpoint untuk disumbangkan ke panti asuhan. Buku tulis yang akan dia beli paling sedikit 30 buah dan tidak lebih dari 3 kali banyak ballpoint. Ballpoint yang akan dia beli paling banyak 100 buah. Berapa jumlah buku tulis dan ballpoint paling banyak yang akan Tanu beli? Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan program linear. Permasalahan tersebut dapat dibuat model matematikanya ya. Jadi dibuat kalau mau diselesaikan dengan program linear pasti harus dibuat model matematika. Model matematika tuh gimana sih, Bu? Jadi kita misalkan di sini karena tadi kan objeknya adalah buku tulis dan ballpoint ya di sini. Ada buku tulis, ada ballpoint. Nah, kita bisa memisalkan X adalah banyak buku tulis yang akan dibeli. Ini. Lalu Y adalah banyak ballpoint yang akan dibeli. Nah, model matematika banyak buku tulis yang akan dibeli oleh Tanu adalah, nah di sini kita lihat. Tadi dia bilang buku tulis paling sedikit 30 buah. Ada kata-kata di sini paling sedikit. Berarti bisa nggak lebih dari 30? Kalau dibilang paling sedikit 30. Bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit? Bisa lebih banyak. Bisa. Banyak, betul. Bisa lebih banyak. Betul. Nah, kalau bisa lebih banyak, berarti tandanya jadinya lebih dari sama dengan. Kalau di sini dia bilang paling banyak 30, berarti tandanya jadi kurang dari sama dengan. Ya. Dengan. Gitu. Dan tidak lebih dari 3 kali banyak ballpoint. Ada tulisan tidak lebih dari. Berarti kalau tidak lebih dari, artinya kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari ya. Berarti jadinya X kurang dari sama dengan 3 kali banyak ballpoint. Tadi banyak ballpointnya Y. Berarti 3Y. Gitu. Kemudian ballpoint yang akan dia beli paling banyak 100 buah. Kalau paling banyak berarti kurang dari 100. Y kurang dari sama dengan 100. Jadi cara memodelkannya seperti itu ya. Kalau paling sedikit itu lebih dari sama dengan. Paling banyak kurang dari sama dengan. Tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Gitu ya. Nanti ini sedikit pengenalan aja dulu ya. Karena nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di bagian program linear. Kemudian ini ada tulisannya di bawah, model matematika 1 dan 2 dinamakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, gabungan, kalau dia bilang ada gabungan kedua pertidaksamaan dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang bisa menyimpulkan jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu seperti apa? Dan pertidaksamaan linear itu seperti apa? Ada yang bisa maksudnya menyimpulkan dengan kata-katanya sendiri? Ada yang berani? Atau masih bingung? Ayo. Oke, belum ada ini ya. Jadi intinya gini, kalau pertidaksamaan linear dua variabel, misal Ibu punya di sini ada X plus Y kurang dari sama dengan 10. Ini cuma satu nih, namanya pertidaksamaan linear dua variabel.
Tapi kalau Ibu punya lagi, ada di sini misalnya 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, ini dah namanya sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Gitu. Jadi kalau cuma satu itu namanya pertidaksamaan aja, tapi kalau ada banyak, ada 2 atau lebih dari 2 itu namanya sistem pertidaksamaan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak ya? Baik, kita coba lanjutkan ke sini. Nah, ini nih. Pertidaksamaan linear 2 variabel merupakan pertidaksamaan yang memiliki 2 variabel yang setiap variabel memiliki pangkatnya 1. Ya. Jadi nggak boleh pangkatnya lebih dari 1. Nggak boleh misalnya 2x kuadrat plus 5y kayak gitu. Itu bukan pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Sudah pangkatnya lebih dari 1. Bentuk umum pertidaksamaan linear dengan 2 variabel, ada variabel x dan variabel y, dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini. Ada AX plus BY kurang dari sama dengan C. Ya, tandanya bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari, dan juga bisa lebih dari. Di mana A, B, C adalah elemen bilangan real. Ya. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi dia cuma ada 1 ya, masing-masing 1. Ini 1 gitu ya. Ini contoh-contoh untuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ke poin keduanya. Di sini ada menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Penyelesaian pertidaksamaan 2 variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Semua penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel ini disingkat ya, jadi seperti ini, PTLDV, ya, disatukan dalam suatu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari suatu PTLDV biasanya disajikan dalam bentuk grafik pada bidang koordinat kartesius. Langkah-langkah menggambar grafik penyelesaian dari PTLDV hampir sama dengan langkah-langkah dalam menggambar grafik persamaan linear 2 variabel. Jadi caranya sama. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama gini. Jadi kan kalau di persamaan linear 2 variabel kan tandanya memang sudah sama dengan ya. Nah, kalau di pertidaksamaan linear 2 variabel kan tandanya mesti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ketika mau menggambar grafiknya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengganti tanda tersebut dengan tanda sama dengan untuk memudahkan kalian menggambar. Nah, setelah mengganti tandanya dengan tanda sama dengan, kita tentukan titik potong koordinat kartesiusnya dari persamaan linear 2 variabel dengan kedua sumbu. Kalau sumbu kan di koordinat kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ya. Jadi titik potong dengan sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Jangan terbalik ya. Titik potong dengan sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Maka nanti dapat titik X, 0. Tapi kalau titik potong dengan sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Jadi dapat titiknya adalah 0, Y. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong tersebut, kita gambar grafiknya. Dengan cara menghubungkan kedua titik. Titik X, 0 dan 0, Y-nya dihubungkan. Nah, jika pertidaksamaan nih ya. Jika pertidaksamaan linear 2 variabel memiliki tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambarkan utuh. Jadi gambar garisnya utuh, nggak putus-putus. Ya. Kemudian yang kalau tanda ketidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, nggak ada sama dengannya, nanti gambar garis pembatasnya itu putus-putus. Jadi perlu diingat ini ya. Nah, utuh sama putus-putus. Kalau ada sama dengannya utuh, kalau tidak ada sama dengannya putus-putus. Nah, kemudian ke poin D, di sini ada setelah digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian atau biasanya disingkat DP, daerah penyelesaian. Melakukan
uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Uji titik dilakukan dengan cara memilih sembarang titik X1, Y1 di luar garis pembatas AX plus BY sama dengan C sebagai titik uji, lalu mensubstitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Ada dua kemungkinan nanti. Yang pertama, jika ketidaksamaannya bernilai benar, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik ujinya tadi. Nah, dengan batas garis yang di soalnya. Kemudian yang kedua, jika ketidaksamaannya bernilai salah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik dengan batas garis tersebut. Nah, yang terakhir, memberikan arsiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Mungkin masih terlalu abstrak ya. Jadi kita untuk lebih memahaminya, kita langsung lihat ke soal saja. Yang pertama, tentukan semua nilai X dan Y yang memenuhi, yang pertama dulu nih ya, X plus 2Y min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini gedein dulu deh. Nah, jadi sama seperti yang tadi, step-stepnya. Yang pertama adalah mengganti tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau di sini X plus 2Y min 2 lebih dari 0, nih ya, kita rubah jadi tandanya yang ini, kita rubah jadi sama dengan. Nah, kemudian kenapa ini bisa jadi seperti ini? Karena ini dipindahin ya, bukan dipindahin ya, dihilangkan min 2-nya yang ada di ruas kiri. Nah, kalau menghilangkan ruas kiri kan berarti ditambah 2, ruas kanan juga harus ditambah 2. Sehingga bisa bentuknya seperti ini. Nah, supaya memudahkan kalian aja sih ini. Sebenarnya nggak usah diganti jadi gini juga nggak masalah gitu. Oke, itu step satunya. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong koordinat kartesius dari persamaan linear dua variabel dengan kedua sumbu. Yang pertama, ini titik potong dengan sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Ya. Maka kita ganti nilai Y-nya dengan 0. Kan tadi kan ini. X plus 2Y sama dengan 2. Berarti Y-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi kita punya X plus 2 dikali 0 sama dengan 2. 2 dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Jadi kita punya di sini X plus 0 sama dengan 2. X plus 0 itu X. Jadi X sama dengan 2. Nah, karena tadi di sini kita udah punya Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2, kan kalau koordinat itu kan X, Y. Gini ya. Nah, jadi titik koordinatnya itu adalah 2, 0. Karena X-nya 2, Y-nya 0. Itu yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Sekarang yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Yang ini. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Ikannya dari yang tadi ya. Nah, kemudian kita ganti nilai X-nya. Tadi kan persamaannya kan X plus... X plus 2Y sama dengan 2. Ini kan tadi persamaannya ya. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 0. Nih. Jadi kita punya 0 plus 2Y sama dengan 2. 0 ditambah 2Y kan hasilnya tetap 2Y. Nih ya. Jadi 2Y sama dengan 2. Lalu bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 2. Sehingga kita punya Y sama dengan 1. Ini. Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Jadi titiknya X, Y jadi 0,1. Oke. Sudah ketemu ya. Dua titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ini 2,0 dan 0,1. Nah, langkah berikutnya adalah menggambar grafiknya berupa garis yang menghubungkan titik 2,0 dengan titik 0,1. Jadi kita gambar dulu titiknya. Ini 2,0 nih. Nih ya, ini 2,0. Ini 0,1 ya. Kemudian dihubungkan dengan garis. Garisnya putus-putus atau utuh? Lihat pertidaksamaannya. Garisnya utuh atau putus-putus? Kan pertidaksamaannya ini. Putus-putus, betul. Nah, X plus 2Y min 2 lebih dari 0. Tandanya lebih darinya nggak ada sama dengannya. Jadi di sini putus-putus. Ini kurang jelas nih gambarnya. Nah, ini putus-putus. Ini.
Nah, setelah digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan tadi ya, 2,0 sama 0,1 tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Ya. Nah, tapi kan itu masih dalam garisnya. Sekarang kita harus cari arsirannya. Ya. Daerah arsirannya gimana? Nah, ini langkah 4. Dengan melakukan uji titik. Ya, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Uji titik dilakukan dengan cara memilih sebarang titik. Misalnya 3,0. Kenapa sih harus 3,0? Bebas ya ini sebenarnya ya. Yang penting titik ujinya itu tidak ada di dalam garisnya. Jadi di luar garis. Bebas. Ini Ibu milih 3,0 karena 3,0 kan posisinya di sini. Nah, tapi boleh juga misal mau pakai 0,0 gitu ya. Nih. Misal titiknya mau ujinya pakai 0,0 ini di sini. Ini boleh juga. Mau 0,2 di sini boleh juga. Bebas. Yang penting tidak dalam garis putus-putusnya ini nih. Pokoknya tidak ada dalam garis tersebut. Gitu ya. Kemudian kita cek dulu tadi. Karena tadi titiknya pakai 3,0, kita substitusikan titik tersebut ke persamaan linearnya, bukan ke pertidaksamaannya. Kepertidaksamaan linearnya, bukan ke persamaannya ya. Gitu. Jadi tadi kan ini kelebihan 1 nih X-nya. Ini X aja ya. Tadi kan pertidaksamaan linearnya kan ini. X plus 2Y min 2 lebih dari 0. Kemudian titik ujinya itu 3,0. Berarti kita ganti X sama Y-nya dengan ini. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 0. Jadi kita punya di sini 3 ditambah 2 kali 0 dikurangi 2 lebih dari 0. Paham ya? Jadi X-nya kita ganti dengan 3. Ya. Ini kan X-nya nih. X-nya ganti dengan 3. Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 itu 0. Jadi kita punya 3 tambah 0 dikurangi 2 lebih dari 0. 3 tambah 0 itu 3. 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi kita punya di sini 1 lebih dari 0. Benar nggak 1 lebih dari 0? Benar. Ya, 1 memang lebih dari 0 ya, masa kurang dari. Jadi di sini dikatakan bahwa ketidaksamaannya ini bernilai benar. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 3,0 dengan batas garis X plus 2Y sama dengan 2. Nah, titiknya kan tadi ada di sini ya. Nih, 3,0 nih. Garisnya kan ada di sini. Nah, berarti area yang kita arsir itu ke sana. Karena kan titik 3,0-nya kan ada di atas atau di kanannya garis ya. Jadi kita arsir ke sana. Nah, gini. Gitu deh. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ada yang angkat tangan. Nih Kadek dia Arisi, kepencet atau angkat tangan? Bertanya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk contoh soal yang pertama? Atau Tidak ada, Bu. tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang kedua. Permisi, Miss. Permisi, Bu. Iya? Bisa diulang dari pertama, Bu. Soalnya saya baru gabung. Oh gitu, oke. Untuk pengulangan yang pertama nanti mungkin bisa dilihat di video di YouTube ya. Tapi kita lanjut aja dulu ke soal yang kedua, karena soal yang kedua ini juga sama sih pembahasannya dengan yang pertama, cuman soalnya aja yang berbeda gitu. Jadi bisa disimak dari yang nomor 2 ini ya. Oke, kita lihat tadi soal nomor 2 yang B, mana tadi? Nah ini ya, ini soal nomor 2-nya. X, Y, min 3X plus 2Y min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah ini. Ini soalnya. Baik, kita lihat pembahasannya di sini. Nah, sama seperti yang A tadi, poin A ya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama adalah mengganti pertidaksamaan. Mengganti tanda pertidaksamaannya. Ya. Karena tadi kan di soalnya untuk yang nomor 2 kan ini ya. Min 3X plus 2Y min 6 kurang dari sama dengan 0, maka tanda pertidaksamaannya di sini kan ini, kurang dari sama dengan, kita ganti dengan tanda sama
dengan. Nih. Jadi kita punya di sini bentuknya seperti ini. Min 3X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, terus dari sini boleh dirubah jadi bentuk ini. Tahu ya cara merubahnya ya? Ini pelajaran SMP nih. Nah, ibaratnya kalau cara cepatnya tuh min 6-nya ini kita pindah ruas ke kanan. Tapi sebenarnya kalau secara matematis itu bukan dipindah ruas ya. Karena nggak boleh angka dipindah-pindah ruas seperti itu. Kalau secara matematis kan gini ya. Min 3X plus 2Y min 6. Nah, supaya di ruas kiri min 6-nya habis, berarti harus ditambah 6. Terus yang kanan juga 0. Karena ini udah ditambah 6, ini juga ditambah 6. Jadi kita punya min 3X plus 2Y, min 6 tambah 6 habis, sama dengan 6. Nah, jadilah bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita punya persamaan linear, kita lanjut ke langkah keduanya, yaitu menentukan titik potong koordinat kartesius dari persamaan linear dua variabel dengan kedua sumbu. Nah, sumbunya ada dua ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sekarang titik potong dengan sumbu X dulu. Nah, titik potong dengan sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti nilai Y-nya yang ada di persamaan tadi. Persamaan tadi kan ini ya. Min 3X plus 2Y sama dengan 6. Ganti nilai Y-nya ini, nih, si Y-nya nih, dengan 0. Ya. Jadi kita punya ini, min 3X ditambah 2 kali 0, karena Y-nya diganti 0, sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 0 itu kan 0 ya. Jadi kita punya di sini min 3X tambah 0 sama dengan 6. Lalu min 3X sama dengan 6. Nah, karena yang mau dicari nilai X, berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 3. Nah, sehingga kita punya di sini X sama dengan negatif 2. Nah, ingat kembali koordinat kartesius, berarti X, Y. X-nya min 2, Y-nya tadi 0. Jadi kita punya di sini titik koordinatnya adalah min 2, 0. Oke, itu titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Sama ya, cuman bedanya di sini X-nya sama dengan 0. Ganti nilai X-nya dengan 0. Nih kan, min 3X plus 2Y sama dengan 6. Ganti nilai X-nya ini, Nah, nilai X-nya ini dengan 0. Jadi kita punya min 3 dikali 0, ya kan? Ditambah 2Y sama dengan 6. Min 3 kita kalikan 0, hasilnya 0. Terus 2Y sama dengan 6. Jadi kita punya ini, sehingga nilai Y-nya kita bagi kedua ruas dengan 2. Y sama dengan 3. Jadi titik tadi X, Y, di sini X-nya 0, Y-nya 3. Jadi 0,3. Oke. Itu titik potong. Setelah titik potongnya dicari, selesai dapat ya, kita gambar koordinatnya. Ini tadi min 2,0 ada di sini. Ini 0,3-nya. Lalu kita lihat tadi pertidaksamaannya. Tandanya apa? Kurang dari sama dengan ya. Ibu tulis lagi di sini. Min 3X plus 2Y min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti garisnya utuh ya. Utuh. Utuh nih. Ini nggak putus-putus nih. Nah, ini utuh. Gitu. Baru gambar grafiknya, grafik garis lurusnya. Kemudian sekarang kita cari daerah arsirannya. Nah, cara mencari daerah arsirannya berarti dengan menggunakan uji titik. Uji titik di luar garis. Ingat, titik ujinya harus ada di luar garis batasnya. Ya. Di sini Ibu pakai 0,4. Kenapa pakai 0,4? Karena 0,4 kan ada di atas ini ya. Ini kan anggaplah di sini 4 ya. Nah, 0,4 kan posisinya ada di sini. Boleh kalau misalnya mau pakai 0,0 di sini boleh. Mau pakai 2,0 boleh. Mau pakai min 1,0 boleh. Mau pakai 0,2 boleh. Yang penting ada di luar garis batasnya. Gitu. Di sini Ibu pakai 0,4. Jadi
kita substitusikan 0,4 ke pertidaksamaan awalnya tadi. Di pertidaksamaan awalnya ya. Nah, berarti X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 4. Jadi kita punya di sini min 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 6. Min 3 kita kali 0 hasilnya 0. 2 kita kali 4 hasilnya 8. Dikurangi 6. Berarti hasilnya 2 kurang dari sama dengan 0. Benar nggak 2 kurang dari sama dengan 0? Salah. Ya, 2 itu lebih dari Salah. 0. Ya kan ya? Nah, berarti ketidaksamaannya bernilai salah. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 0,4. Jadi perhatikan di sini. Kan titik 0,4-nya ada di atas nih. Ya, ada di sebelah sananya. Di sebelah sananya garis ya. Gitu kan ya. Nah, itu bukan daerah penyelesaiannya. Karena dia bilang tadi di sini. Karena salah ya ketidaksamaannya, jadi daerahnya tidak memuat titik 0,4. Berarti yang diarsir adalah sebaliknya. Nah, ke sini. Ini ya. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Halo? Ini kalau diem tuh antara bingung atau bisa ya, bisa dipahami dengan baik ya, karena ini sebenarnya Bisa. juga materi Bisa. udah pernah ya Bisa. dipelajarinya. Baik. Bu. Bisa, kita lanjutkan ke menyusun pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sebenarnya konsep pertidaksamaannya ini tuh konsep dasar untuk kalian nanti bisa ke sistemnya gitu ya. Jadi kalau dari dasarnya kalau dari dasarnya sudah paham, nanti untuk ke sistemnya itu akan lebih mudah gitu. Nah, kita lihat di sini. Menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian. Pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian dapat disusun dengan cara menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian AX plus BY sama dengan C terlebih dahulu. Kemudian menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan persamaan garis pembatas. Kan biasanya kalau garis pembatas tadi ada dua titik potong ya. Jadi kan, bentar. Jadi kan nih misalnya ibu punya, ini kan koordinat ya, terus ini punya garis pembatas. Nah dia kan biasanya memotong di dua titik. Nah, anggaplah misalnya ini 2, ini 3. Berarti kan di sini ada 0,2 sama 3,0. Ini ya. Nah ini kan ada dua titik. Ada dua titik yang dilalui oleh garis pembatas tersebut. Nah, persamaan garis yang melalui dua buah titik itu kan bisa menggunakan ini ya. Nah, pelajaran SMP nih, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tapi sebenarnya ada cara lain lagi ya. Ada kita tentukan dulu gradiennya, terus nanti bisa pakai rumus yang lain gitu, bisa. Cuman ini Ibu berikan satu alternatif. Kalau misalnya nanti kalian mencari di buku sumber lain atau mungkin lihat-lihat di YouTube gitu ada cara lain, nggak masalah ya. Karena lihat di sini ada quote sedikit ya. Berbeda cara bukan berarti salah. Kalau caranya benar pasti akan menghasilkan sesuatu yang benar. Ya. Jadi mau bagaimanapun caranya, yang penting konsepnya benar dan hasilnya benar itu nggak masalah ya kalau dalam matematika. Kemudian kita lanjutkan ke poin B. Persamaan garis yang memotong sumbu Y di titik 0,A dan memotong sumbu X di titik B,0 adalah, nah ini bentuknya nanti seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan garis, kita lanjut ke langkah keduanya, yaitu menentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya dengan cara melakukan uji titik. Sama seperti di yang tadi sebelumnya sebenarnya ya. Cuman bedanya kalau di yang ini tuh gambarnya yang udah diketahuin, kalian disuruh menentukan pertidaksamaannya. Kalau yang tadi kan pertidaksamaannya yang diketahuin, kalian disuruh menentukan gambarnya gitu. Jadi dibalik sebenarnya stepnya tuh. Oke, kita lihat di sini. Cara uji titik itu sebagai berikut. Misalkan diketahui persamaan garis pembatasnya ini. Jadi garis pembatasnya udah diketahui dulu, kemudian kalian mengambil sebarang titik.
Jadi sama dengan yang tadi, mengambil sebarang titik di dalam daerah penyelesaian. Ya. Jadi kalau misalnya tadi daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Nah, gini misalnya diarsir. Berarti kalian harus ambil sebarang titik yang ada di daerah penyelesaiannya. Misalnya mau ambil berapa? 0,0 sini. Ini 0,0. Nah, tinggal 0,0 disubstitusikan ke persamaan garisnya. Lalu kita bandingkan nilai C-nya gitu. Lebih kecil atau lebih besar. Nah, itu yang digunakan untuk menjadikan tandanya nanti, tanda ketidaksamaannya. Oke, kita lihat lagi step berikutnya ngapain nih? Nah, ini. Jika AX1 tambah BY1 kurang dari sama dengan C, maka nanti pertidaksamaannya jadi seperti ini. Terus kalau lebih dari sama dengan nanti jadi gini. Kalau kurang dari gini. Kalau lebih dari gini. Dan seterusnya. Nanti lebih jelas kita bahas di soal ya. Terus selain dengan menggunakan uji titik, bisa juga dengan cara memperhatikan letak daerah penyelesaian. Nah, sebenarnya kalau untuk poin B ini, Ibu tidak terlalu menyarankan karena kadang kan keliru ya. Cuma nanti kalau udah apa namanya, udah tahu konsepnya, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Oh, kalau diarsir ke sebelah kiri tuh nanti jadinya kurang dari atau lebih dari. Gitu. Kalau diarsir ke sebelah kanan tuh kurang dari atau lebih dari gitu. Ya. Nanti yang tabel ini kita cek pakai di soal aja ya langsung ya. Nanti Ibu jelasin ya. Nah, ini daerah penyelesaian digambarkan sebagai berikut. Nih, kalau ini ada di kanan garis garis pembatas. Yang ini di kiri garis pembatas. Kalau ini namanya di bawah garis pembatas, kalau ini di atas garis pembatas. Jadi bisa bedakan ya, untuk yang di atas dan di bawah itu untuk garis lurus gini ya. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X. Itu nanti penyelesaiannya ada di atas atau di bawah gitu. Tapi kalau garisnya yang miring-miring gini, nah, miring-miring gini. Nah, ini kan pasti penyelesaiannya ada di kanan atau di kirinya gitu lihatnya. Ya. Oke, kita lihat di soalnya. Nah, ini ada dua grafik pertidaksamaan. Kita lihat dulu yang pertama, yang A. Di sini kita tentukan dulu persamaan garis pembatasnya. Persamaan garis pembatasnya yaitu dengan melihat titik-titik yang dilalui garis. Titik yang dilalui garis kan ada ini ya. Ada 0, ini berapa sih? 0,2 ya. 0,2. Dan yang ini min 3,0. Ada dua apa namanya? Dua titik yang dilaluin. Kemudian kita tentukan mana X1, Y1 ini bebas sebenarnya ya. Jadi kalau mau menjadikan yang 0,2 sebagai X1, Y1, berarti yang ini jadi X2, Y2 atau boleh dibalik. Misalnya yang min 30 jadi X1, Y1, berarti yang 02 jadi X2, Y2. Bebas nih ya. Yang penting sesuai dengan pasangannya. Kalau 0 ini X-nya, X1-nya berarti 2-nya Y1-nya. Nggak boleh kalau Y1-nya jadi yang 0 ini. Ini nggak boleh ya. Ini bukan pasangannya. Itu. Nah, di sini Ibu tentukan X1-nya 0, Y1-nya 2, X2-nya min 3, Y2-nya 0. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita masukkan ke sini. Kita ganti nilai Y1-nya ini dengan 2. Kemudian Y2 min Y1 berarti 0 min 2. Kemudian ini X1-nya ganti dengan 0. X2 min X1 berarti jadi min 3 min 0. Setelah itu kita sederhanakan. Lalu ini kita kalikan serong ya. Kalau cara ininya gitu ya. Kali silang. Nah, gini ya. Y min 2 kali dengan min 3. Jadi kita punya di sini min 3 dikali dengan Y min 2. Terus yang min 2 ini kita kali dengan X. Jadi min 2X. Kemudian ini min 3 dikali dengan Y. Ini dikali sama ini. Jadi min 3Y. Terus min 3 dikali dengan min 2. Jadi dapatnya plus 6. Sama dengan min 2X. Terus min 2X-nya kita bawa ke ruas kiri dengan cara
Kenapa? Biar habis di kanan. Berarti kan ditambah 2X ya. Ditambah 2X. Ruas kirinya ditambah 2X. Jadi ini ya. Ini kalau yang masih bingung dengan aljabar, coba Ibu jelaskan lagi di sini. Jadi kan ini kan min 3Y plus 6 sama dengan min 2X. Ruas kirinya ditambah 2X, jadi kita punya min 3Y plus 6 plus 2X. Ruas kanannya min 2X ditambah 2X. Terus ini habis ya. Ini habis, jadi 0. Yang ini, 2X-nya biasanya kan penulisannya X dulu, taruh di depan. Nah ini, jadi di sini Ibu langsung taruh di depan. Jadi 2X dikurangi 3Y, nih 3Y, ditambah sama 6, sama dengan 0. Lalu 6-nya kita taruh lagi di ruas kanan. Ya, ini plus jadi min 6. Jadi persamaan garisnya adalah 2X min 3Y sama dengan negatif 6. Itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami ya? Coba Ibu mau lihat siapa ini ya. Sambil ngapalin muka-mukanya ya. Oke. Setelah ketemu persamaan garisnya, sekarang kita melakukan uji titik buat nentuin tandanya nanti kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kita uji titik. Di sini Ibu pakai titik min 2,0. Coba kita lihat. Kan yang diarsir kan ke bawah ya ini ya. Bukan ke bawah, ke kanan ya. Masuknya kan ke kanan ya, ini yang diarsir ya. Nah, berarti yang ada di daerah arsiran itu misalnya mau pakai titik min 2,0 sini boleh. Mau pakai titik min 1,0 sini boleh. Mau pakai titik 0,0 boleh. Jadi uji titik atau titik ujinya itu sembarang ya. Yang penting ada di daerah penyelesaiannya. Gitu. Nah, di sini Ibu mau pakai min 2,0 karena min 2,0 ada di sini letaknya. Ya. Nah, min 2,0 kita substitusikan ke persamaan garis tadi yang udah kita temukan. Ini. Nah, kita substitusikan, tapi cuman ke 2X min 3Y-nya dulu ya. Jadi kan berarti kalau min 2,0, artinya kan ini X-nya min 2, Y-nya 0. Masukin deh ke sini 2X min 3Y. Jadi kita punya 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 0. Ternyata hasilnya adalah min 4 ditambah 0. Hasilnya min 4 nih ya. Nah, sekarang kita bandingkan min 4 dengan min 6. Min 6 ini dari mana? Min 6 tuh dari ini tadi, ini ya. Nih, min 6-nya. Min 4 sama min 6 itu kan min 4-nya lebih dari min 6 ya. Ayo, jangan keliru ya. Ini minus ya, ini negatif. Nah, jadi kalau di positif ya 4 lebih kecil dari 6. Tapi kalau di negatif ya min 4 lebih dari min 6. Atau kita bisa tuliskan min 4 lebih dari min 6. Nah, kita lihat lagi. Ini jangan langsung pakai tanda ini ya, lebih darinya ini. Kita lihat dulu di garisnya. Garisnya utuh atau putus-putus? Garisnya? Utuh. Garisnya utuh. Utuh. Karena garisnya utuh, ya. Nih, garisnya utuh, maka kita pakainya tanda lebih dari sama dengan. Sehingga hasil jawabannya adalah 2X min 3Y lebih dari sama dengan negatif 6. Gitu. Baik, untuk nomor B, di sini kita tentukan dulu titik potongnya, yaitu ada di 0,2 dan 3,0 ya ini ya. Nih, kita tulis di sini 0,2 dan 3,0. Jadi caranya sama seperti poin A tadi. Lalu setelah menentukan titik yang dilalui atau titik, di sini adanya titik potong ya dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Kita sudah punya 2 titik yang dilalui oleh grafiknya. Kemudian kita tentukan persamaan garis lurusnya dengan menggunakan rumus yang sama ya. Rumus yang sama yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min
X1. Nah, di sini Ibu tentukan 0,2 sebagai titik X1 Y1 dan 3,0 ini sebagai titik X2 Y2. Lalu kita substitusikan ke rumusnya. Kita ganti Y1-nya dengan 2, lalu Y2 min Y1 yaitu 0 dikurangi 2. Kemudian X1-nya kita ganti dengan 0, X min 0 ya jadinya ya. X2 min X1 berarti 3 dikurangi 0. Lalu kita sederhanakan, kita punya Y min 2 per min 2 sama dengan X per 3. Lalu ini bisa kita kali silang. Ya. Jadi 3 kita kali dengan Y min 2, lalu min 2 kita kali dengan X atau min 2X. Nah ini kita kalikan 3 dikali Y jadi 3Y, kemudian 3 dikali min 2 jadi min 6. Jadi di sini kita punya 3Y min 6 sama dengan min 2X. Lalu kedua ruas sama-sama kita tambah dengan 2X. Kenapa? Karena supaya min 2X yang ada di ruas kanan hilang ya. Jadi kita punya 3Y min 6 ditambah 2X sama dengan min 2X ditambah 2X. Nah yang ini min 2X kita tambah dengan 2X kan 0 hasilnya ya. Nah kemudian yang kanan biasanya kan penulisan X itu duluan, jadi ini kita taruh di depan. Ya. Jadi penulisannya menjadi 2X ditambah 3Y dikurangi 6, sama dengan 0. Nah, lalu 6-nya yang ada di ruas kiri kita hilangkan, sehingga kedua ruas kita sama-sama tambah dengan 6. Ya. Ruas kiri kita tambah 6. Jadi min 6 tambah 6 habis 0. Ruas kanan kita tambah 6. 0 tambah 6, 6. Jadi kita punya persamaan garis lurusnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Setelah kita menemukan persamaannya, kita menentukan pertidaksamaannya dengan cara melakukan uji titik. Uji titik sembarang ya. Uji titik yang ada di daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lihat dulu yang ada di daerah penyelesaiannya di sini yang arsir pink ini itu ada titik nih ya 0,3 ini masuk ke daerah penyelesaian. Jadi Ibu di sini ambil 0,3 tapi bebas ya, yang penting ada di daerah penyelesaiannya. Kita pakai 0,3, kita substitusikan ke persamaannya. Persamaan ini tadi 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kita substitusikan ke sini. X-nya ganti 0 karena titiknya 0,3 ya. Nah, jadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 3. Hasilnya 9. 0 tambah 9. 9 ya. Lalu 9 kita bandingkan dengan 6. Ini bandingkan 9 ya. Ini 9 dengan nilai 6. Nah, 6-nya yang mana? 6-nya tuh yang ini. Yang ada di persamaannya. Yang ada di ruas kanannya. Itu nilai C-nya ya. Nilai konstantanya. Ternyata 9 lebih dari 6. Maka kita gunakan tanda lebih dari. Tapi kita cek lagi garis pembatasnya utuh atau putus-putus. Ternyata di sini garis pembatasnya putus-putus. Sehingga pertidaksamaannya tetap ya, kita gunakan tanda lebih dari saja. Tidak usah menggunakan tanda sama dengan. Jadi kita punya di sini pertidaksamaannya adalah 2X ditambah 3Y lebih dari 6. Nah, itu kalau kita menggunakan uji titik. Nah, sekarang kalau kita identifikasi melalui letak daerah penyelesaiannya. Nah, kita lihat dulu daerah penyelesaiannya ada di kanan atau di kiri. Oh, ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan grafiknya. Berarti kita tuliskan dulu di sini. Letak daerah penyelesaiannya ada di kanan garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian nilai A-nya. Nah, nilai A-nya berapa? Nah, A itu ada di persamaannya itu tadi ya. AX plus BY sama dengan 6. Ini A-nya nih. Nah, nilai A-nya ternyata 2. Ya kan? Kan ini 2 toh. Nah, 2 ini kan lebih dari 0. Jadi kita tuliskan nilai A-nya lebih dari 0. Kemudian gambar garisnya. Garisnya tadi putus-putus. Tulis. Nah, kita simpulkan melalui tabel tadi ya. Daerah penyelesaiannya di kanan, nilai A-nya lebih dari 0, garisnya putus-putus. Mana tadi tabelnya? Nih, di kanan. Di kanan berarti ini.
A-nya lebih dari 0, berarti ini. Garisnya putus-putus, berarti ini. Maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, tanpa sama dengan. Itu kalau kita identifikasi berdasarkan letak daerah penyelesaiannya. Ya. Ternyata sama ya, dengan cara uji titik pun juga tadi tandanya lebih dari, nggak pakai sama dengan. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan step atau langkah-langkah tadi ya, menggunakan uji titik. Tapi kalau kita mau memperhatikan letak daerah penyelesaiannya juga boleh. Ini kalau yang udah pro ya. Wah, yang udah pro. Nah, kita lihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya ada di kanan atau di kiri? Di kanannya ini masuknya ya. Karena ada di kanan garis ya. Bukan di kiri garis. Ini ada di kanan garis. Kita tulis dulu. Kita identifikasi dulu. Daerah penyelesaiannya ada di kanan garis. Kita tulis dulu di sini. Kemudian kita lihat nilai A. Jadi nilai A. A itu adalah, kan tadi kan bentuk umum pertidaksamaannya kan gini ya. Lebih dari sama dengan C. Ini ya. Nah, A-nya itu adalah koefisien dari X-nya. Nah, di sini kan tadi pertidaksamanya 2X min 3Y lebih dari sama dengan negatif 6. Berarti A-nya 2. 2 kan lebih dari 0 ya. Nah, makanya di sini kita tulis A-nya lebih dari 0. Terus kita identifikasi lagi gambar garisnya utuh atau putus-putus. Oh, gambar garisnya utuh. Nah, jadi tanda ketidaksamaannya kita gunakan lebih dari sama dengan. Nah, kita tahu dari mana tanda ketidaksamaannya pakai lebih dari sama dengan. Kita cek di ini. Mana tadi tabelnya? Lihat, kita cek di tabel. Nah, nih. Mana sih? Aduh, malah geser. Nih di tabelnya nih. Nah, tadi penyelesaiannya ada di kanan garis. Ini. Terus A-nya lebih dari 0. Garisnya utuh. Berarti kita simpulkan bahwa tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan. Ini nggak gitu kelihatan ya. Nanti kalau Ibu share modulnya mungkin akan lebih kelihatan. Nah, ini tandanya lebih dari sama dengan. Jadi bisa diidentifikasi menggunakan tabel ini juga ya. Untuk mengetahui tandanya pakai lebih dari atau kurang dari atau ada sama dengannya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Tidak yang ada, lain Bu. gimana? Yang lain, yang lain? Tidak ada. Coba siapa ya? Ibu mau tanya. Aduh, nggak kelihatan namanya. 11 MIPA 5, paham nggak? Perwakilan deh yang ngomong. Bisa dipahami? Masih bingung, Bu. Masih bingung? 11 MIPA 6? Ya. Bisa, 11 Bu. MIPA 6 gimana? Bisa? Oke, 11 MIPA 7. 11 MIPA 7. Mana suaranya? Halo? Nggak ada 11 MIPA 7 di sini? Bisa Lumayan, dipahami, Bu. Bu. Masih belajarin. Masih belajarin. Oke. Oke, habis ini ada jadwal lagi? Jadwal pelajaran? Ada, Bu. Ada. Ada. Jam berapa? Jam 9 ya? Iya, Bu. Oke, jam 9. Ya. Jam 9 langsung ya? Oh ya udah deh. Kalau gitu untuk untuk materi berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Hari ini belum ada tugas, nanti tugasnya setelah kita bahas sistem pertidaksamaan linear, nanti tugasnya itu. Materi ini akan Ibu share di modul. Nanti bagi yang masih bingung bisa diulas kembali ya nanti di video YouTube, nanti Ibu share linknya. Kemudian untuk materinya nanti ada di Google Classroom. Presensinya juga jangan lupa. Nanti ada presensi, link presensi yang harus kalian isi. Wajib hari ini. Kalau lewat dari hari ini nanti terdata tidak
tidak masuk ya, gitu. Karena Ibu biasanya untuk presensi lihat di siapa yang hadir di Zoom sama lihat di pengisian link presensi itu. Itu baik, nyalakan dulu kameranya, Ibu mau screenshot buat bukti pembelajaran ya. Ya, dirapi-rapiin dulu biar ganteng, biar cantik ya. Oh, ada 3 halaman nih. Oke, halaman pertama dulu. Ini ada yang belum nyala nih punyanya. Udah. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Kemudian halaman kedua. Halaman kedua nih ada yang masih yang belum nyala. Ini sinyal saya atau? 1, 2, 3. Oke, sebentar yang halaman ketiga. Tunggu. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekian untuk kegiatan belajar hari ini. Tugas berikutnya nanti pantau Google Classroom untuk materi, link YouTube, sama presensi ya. Itu, link presensi. Ya, semoga pertemuan berikutnya lebih banyak yang join. Terus nanti kalau ada pertanyaan tentang materi tadi lagi, ada yang masih bingung, bisa japri ke Ibu atau diskusi lagi di grup gitu ya, bebas ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu, terima kasih Bu. Pagi, Bu. Terima kasih Bu. Ibu. Dijaga.